Salam kenal Bapak Ibu semuanya. Saya Yunita Hamsari, Guru Kimia SMA Negeri 2 Sekayu. Berikut dokumentasi jelita, jelantah kita, transformasi pembelajaran mendalam pada mata pelajaran kimia melalui rekayasa limbah minyak jelantah dan ekstrak pandan menjadi produk ekopreneurship. Selamat menyaksikan. Minyak jelantah. Bagi sebagian orang, ini hanyalah sisa dari kegiatan memasak yang tidak lagi digunakan. Namun, bagaimana jika limbah ini tidak berhenti sebagai limbah? Bagaimana jika minyak jelantah dapat direkayasa menjadi produk yang bernilai guna? Dan bagaimana jika proses rekayasa tersebut sekaligus dapat mengubah cara murid mempelajari kimia? Inilah jelita, jelantah kita. Jelita berawal dari persoalan yang dekat dengan kehidupan sehari-hari. Minyak jelantah merupakan limbah rumah tangga yang masih belum dimanfaatkan secara optimal. Di sisi lain, dalam pembelajaran kimia, murid kelas 10 mempelajari stoikiometri, sebuah materi yang menuntut pemahaman tentang hubungan kuantitatif antara zat dan penerapannya dalam perhitungan. Bagi sebagian murid, pembelajaran stoikiometri seringkali identik dengan angka, rumus, dan perhitungan. Saya kemudian melihat peluang untuk mempertemukan keduanya. Dari pemikiran inilah lahir jelita, jelantah kita. Jelita merupakan inovasi yang mentransformasikan pembelajaran mendalam pada mata pelajaran kimia melalui rekayasa limbah minyak jelantah dan pemanfaatan ekstrak pandan menjadi produk ekopreneurship. Melalui jelita, minyak jelantah diposisikan bukan lagi semata-mata sebagai limbah, tetapi sebagai bahan baku yang dapat direkayasa menjadi produk bernilai guna. Dalam inovasi ini, proses rekayasa menghasilkan dua jenis produk, yaitu sabun padat dan lilin aromaterapi. Namun keunikan jelita tidak hanya terletak pada pemanfaatan minyak jelantah. Pada proses pembuatan sabun padat, ekstrak daun pandan digunakan sebagai pengganti air dalam pelarutan NaOH. Pemanfaatan ekstrak pandan ini menjadi bagian penting dari identitas jelita, karena sumber daya yang dekat dengan lingkungan sekitar tidak hanya digunakan sebagai unsur tambahan, tetapi menjadi bagian dari proses pembuatan produk. Sehingga jelita mempertemukan beberapa unsur dalam satu inovasi, limbah minyak jelantah, pemanfaatan sumber daya lokal, penerapan konsep kimia, proses rekayasa, dan produk yang memiliki nilai guna. Agar gagasan tersebut dapat diwujudkan menjadi pengalaman yang nyata, jelita dilaksanakan melalui 4 tahapan. Temukan, bayangkan, lakukan, dan bagikan. 4 tahapan ini menjadi alur pelaksanaan jelita yang menghubungkan proses pembelajaran dengan proses rekayasa produk. 1. Temukan. Pada tahap pertama, murid diajak berangkat dari persoalan yang ada di sekitar mereka. Mereka mengidentifikasi minyak jelantah sebagai limbah yang masih memiliki potensi untuk dimanfaatkan kembali. Tahap ini menjadi awal bagi murid untuk melihat bahwa persoalan di lingkungan sekitar dapat menjadi sumber gagasan, bukan sekedar mengetahui bahwa minyak jelantah adalah limbah, tetapi mulai mempertanyakan apa yang dapat dilakukan, bagaimana limbah ini dapat dimanfaatkan, dan produk apa yang dapat dihasilkan. 2. Bayangkan. Pada tahap ini, murid berdiskusi untuk menentukan kemungkinan produk yang akan dihasilkan. Sebanyak 28 murid kelas 10-5 bekerja dalam 5 kelompok. Guru memberikan batasan awal berupa 1 liter minyak jelantah untuk setiap kelompok. Selanjutnya, murid diberi ruang untuk menentukan pilihan produk serta merancang kebutuhan bahan yang diperlukan oleh kelompoknya. Dalam proses inilah, pembelajaran kimia menjadi bagian dari proses perancangan. Murid tidak hanya menyelesaikan perhitungan stoikiometri sebagai latihan, tetapi menggunakan pemahaman kuantitatif untuk memperkirakan dan menentukan kebutuhan bahan dalam rancangan produk. Dari 5 kelompok tersebut, 3 kelompok memilih membuat sabun padat, sedangkan 2 kelompok lainnya memilih membuat lilin aromaterapi. 3. Lakukan.
Pada tahap ini, gagasan mulai diwujudkan menjadi produk. Minyak jelantah terlebih dahulu disaring untuk memisahkan kotoran. Selanjutnya, minyak dijernihkan menggunakan karbon aktif selama 24 jam dan kemudian disaring kembali. Minyak hasil pengolahan selanjutnya digunakan sebagai bahan baku dalam proses rekayasa produk. 3 kelompok mengolah minyak menjadi sabun padat. Dalam proses pembuatannya, ekstrak daun pandan digunakan sebagai pengganti air dalam pelarutan NaOH. Kemudian, larutan dicampurkan dengan minyak jelantah sehingga mencapai kondisi yang siap untuk dicetak. Sementara itu, 2 kelompok lainnya merekayasa minyak jelantah menjadi lilin aromaterapi dengan memadukan minyak hasil pengolahan dengan bahan pembentuk lilin dan bahan pemberi aroma. 3. Bagikan. Tahap terakhir adalah bagikan. Setelah produk dihasilkan, setiap kelompok mengkomunikasikan proses yang telah mereka lakukan dan menunjukkan produk yang dihasilkan. Tahap ini memberi kesempatan kepada murid untuk tidak hanya menghasilkan karya, tetapi juga menjelaskan proses berpikir dan pengalaman yang mereka peroleh. Dari proses tersebut, dihasilkan 5 produk, terdiri atas 3 sabun padat dan 2 lilin aromaterapi. Produk sabun kemudian dikarakterisasi secara awal melalui pengukuran pH. Hasil pengukuran menunjukkan nilai pH 10,1, 10,2, dan 10,3 pada 3 produk sabun yang dihasilkan. Sabun tersebut juga telah diaplikasikan untuk berbagai kebutuhan pencucian sehari-hari. Hasil ini menunjukkan bahwa minyak jelantah yang sebelumnya tidak lagi dimanfaatkan dapat direkayasa menjadi produk yang memiliki nilai guna. Bagi kami, jelita bukan hanya tentang mengubah minyak jelantah menjadi sabun dan lilin. Jelita adalah tentang mengubah cara memandang sesuatu, mengubah limbah menjadi bahan baku, mengubah persoalan menjadi peluang, mengubah perhitungan menjadi dasar dalam mengambil keputusan, dan mengubah pembelajaran kimia menjadi pengalaman yang lebih nyata. Dengan proses yang telah diterapkan dan bahan baku yang relatif mudah diperoleh, jelita memiliki peluang untuk dikembangkan dan direplikasi. Ke depan, inovasi ini dapat terus dimanfaatkan dalam konteks pembelajaran, kegiatan kokurikuler, pengembangan karya murid, maupun pemanfaatan limbah rumah tangga. Jelita menunjukkan bahwa inovasi tidak selalu harus berasal dari teknologi yang rumit. Inovasi dapat berawal dari persoalan sederhana di sekitar kita, ketika persoalan tersebut dilihat dengan cara yang berbeda dan diolah menjadi sebuah solusi. Dari minyak yang pernah dianggap sisa, kami menemukan sebuah peluang. Dari persoalan, kami membayangkan sebuah kemungkinan. Dari gagasan, kami melakukan rekayasa. Dan dari sebuah proses, kami menghasilkan karya. Inilah jelita, jelantah kita. Dari limbah menjadi karya, dari kimia menjadi aksi. Dari Sekayu Musi Banyuasin, mari kita wujudkan Sumatera Selatan yang asri, mandiri, dan berdaya saing. Saya, Yunita Hamsari, terima kasih. Salam inovasi.